Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lutfi Faisal Mahfud. Oke, hari ini teman-teman semua kita akan mempelajari lagi sesuatu yang sangat penting dalam bahasa Inggris, yaitu present perfect tense. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Pertama, kita mulai dari pemahaman dari present perfect tense. Jadi, the present perfect expresses the idea that something happened or never happened before now at an unspecific time in the past. Jadi, present perfect tense digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu telah terjadi atau belum pernah terjadi sebelum sekarang, pada waktu yang tidak ditentukan di masa lalu. The exact time it happened is not important. Jadi waktu terjadinya tidaklah penting. If there is a specific mention of time, jika ada sebuah waktu yang spesifik atau jelas, the simple past is used, maka simple past tense digunakan. Contohnya yaitu they moved into a new apartment last month. Mereka pindah ke sebuah apartemen baru bulan lalu. Di sini perhatikan teman-teman semua, bulan lalu menunjukkan sebuah waktu yang spesifik. Jadi di sini digunakan simple past tense. Sekarang kita beralih ke diagram waktu dari present perfect tense. Garis waktu ini menunjukkan hubungan antara masa lalu dan sekarang. Jadi tanda X pertama menunjukkan peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan panah menunjukkan bahwa efeknya atau hubungannya berlanjut hingga saat ini. Sebelumnya seperti biasa kita akan pelajarin dulu bagaimana rumus dari present perfect tense itu dibentuk. Yang pertama saya mulai dari rumus kalimat yang positif, yaitu subject, kemudian diikuti oleh have atau has, kemudian diikuti oleh verb 3 dan diakhiri dengan object. Di sini untuk subject pronoun I, you, they, we menggunakan to be have. Sedangkan untuk subjek pronoun he, she, dan it menggunakan to be has. Saya lanjutkan untuk rumus kalimat yang negatif. Rumusnya adalah subjek, kemudian diikuti oleh have atau has, selanjutnya diikuti oleh not, verb 3, dan diakhiri dengan objek. Selanjutnya untuk rumus kalimat tanya yang positif, yaitu to be diletakkan di depan. Dalam hal ini have atau has, kemudian diikuti oleh subjek, verb 3, dan diakhiri dengan objek. Dan yang terakhir untuk rumus kalimat tanya yang negatif, yaitu have atau has, kemudian diikuti oleh subjek, not, selanjutnya diikuti oleh verb 3 dan diakhiri dengan objek. Kita akan langsung membuat contoh dengan rumus di atas. Untuk kalimat positif di sini saya contohkan dengan he has read the book. Dia sudah membaca buku tersebut. Selanjutnya untuk kalimat negatif, he has not read the book. Dia belum membaca buku tersebut. Di sini have not bisa disingkat dengan haven't dan has not bisa disingkat dengan hasn't. Jadi untuk kalimat negatif bisa dibaca dengan he hasn't read the book. Dia belum membaca buku tersebut. Kemudian untuk kalimat tanya yang positif, has he read the book? Apakah dia sudah membaca buku tersebut? Dan yang terakhir untuk kalimat tanya yang negatif, has he not read the book? Apakah dia belum membaca buku tersebut? Next, notice in the examples. Perhatikan pada contoh-contoh berikut. The adverb ever, never, already, yet, still, and just are frequently used with the present perfect. Jadi kata keterangan ever, pernah, never, tidak pernah, already sudah, yet belum, still masih, and just baru saja. Mereka semua sering digunakan pada present perfect tense. Dan bisa dilihat dalam contoh kalimat-kalimat berikut. Kita perhatikan contoh kalimat yang A. They have moved into a new apartment. Jadi mereka telah pindah ke apartemen baru. Kemudian untuk contoh kalimat yang B. Have you ever visited Mexico? Apakah kamu pernah mengunjungi Meksiko? Untuk contoh kalimat yang C, I have never seen snow. Jadi, saya belum pernah melihat salju. Untuk contoh kalimat yang D, I have already seen that movie. Saya sudah melihat film itu. Untuk contoh kalimat yang E, Jack hasn't seen it yet. Jadi, Jack belum melihatnya. F, Anne started a letter to her parents last week, but she still hasn't finished it. Jadi, Anne mulai menulis surat kepada orang tuanya minggu lalu, tapi dia masih belum selesai. Dan yang terakhir untuk contoh kalimat yang G, Alex feels bad. Jadi Alex merasa buruk. He has just heard some bad news. Dia baru saja mendengar kabar buruk. The present perfect also expresses the repetition of an activity before now. Jadi present perfect tense juga bisa menyatakan pengulangan dari sebuah aktivitas sebelum sekarang. The exact time of each repetition is not important. Jadi waktu yang jelas dari tiap-tiap pengulangan tidak penting. Selanjutnya, notice in age. Jadi perhatikan contoh kalimat yang H. So far is frequently used with the present perfect. Jadi
So far sering digunakan dengan present perfect dan bisa diilustrasikan pada diagram waktu seperti ini. Jadi tanda X yang sebelah kiri menunjukkan sebuah aktivitas dimulai di waktu lampau, sedangkan tanda X berulang artinya aktivitas tersebut terjadi pengulangan hingga sekarang. Sebagai contoh, teman-teman semua bisa perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Untuk contoh kalimat yang H, we have had 4 tests so far this semester. Kami telah memiliki 4 ujian sejauh semester ini. Kemudian untuk contoh kalimat yang I have written my wife a letter every other day for the last 2 weeks. Saya telah menulis surat kepada istri saya setiap 2 hari sekali selama 2 minggu terakhir. Kemudian untuk contoh kalimat yang J, I have met many people since I came here in June. Jadi saya telah bertemu banyak orang sejak saya datang ke sini pada bulan Juni. Dan yang terakhir untuk contoh kalimat yang K, I have flown on an airplane many times. Jadi saya telah terbang dengan pesawat banyak kali. Selanjutnya, the present perfect when used with for or since. Jadi present perfect ketika menggunakan for, selama atau since, sejak, also expresses a situation that began in the past and continues to the present. Juga menyatakan sebuah situasi yang dimulai di waktu lampau dan berlangsung hingga sekarang. In the examples, notice the difference between since and for. Kemudian dalam contoh-contoh berikut, perhatikan perbedaan antara penggunaan since, sejak, dan for, selama. Formulanya adalah since diikuti oleh a particular time, yaitu sebuah waktu tertentu, dan for diikuti oleh a duration time, yaitu durasi waktu. Jadi jika diilustrasikan dalam diagram waktu bisa dilihat seperti ini. Penjelasannya yaitu tanda X yang sebelah kiri di sini artinya suatu aktivitas dimulai di waktu lampau dan selanjutnya berlangsung hingga sekarang. Dan sebagai contoh kalimatnya, teman-teman bisa perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut. Perhatikan untuk contoh kalimat yang L, I have been here since 7 o'clock. Saya sudah berada di sini sejak jam 7. Dan contoh yang M, we have been here for 2 weeks. Kami sudah berada di sini selama 2 minggu. Selanjutnya untuk contoh kalimat yang N, I have had this same pair of shoes for 3 years. Saya sudah memiliki sepasang sepatu yang sama ini selama 3 tahun. Contoh kalimat yang O, I have liked cowboy movies ever since I was a child. Jadi saya sudah menyukai film cowboy sejak saya masih kecil. Kemudian untuk contoh kalimat yang P, I have known him for many years. Saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Oke, teman-teman semua, di sini bisa disimpulkan bahwa present perfect tense digunakan yang pertama untuk menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi di masa lalu dengan efeknya masih dirasakan hingga sekarang. Kemudian yang kedua, pengulangan suatu aktivitas di masa lalu hingga sekarang. Dan yang ketiga, menjelaskan suatu durasi aktivitas yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga sekarang. Oke, jangan lupa untuk berlatih menggunakan present perfect tense dalam kalimat-kalimat yang bisa teman-teman buat sendiri dan silahkan ditulis di kolom komentar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep practicing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.